Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Sekarang kita ketemu lagi untuk materi yang berikutnya dalam mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Sekarang kita masuk ke dalam materi pengumpulan kebutuhan. Nah, ide kunci ya untuk menentukan kebutuhan yang dibutuhkan dalam fase analisis ya, berarti kita harus benar-benar memahami kebutuhan dari sistem yang baru agar tidak terjadinya kesalahan di dalam pengembangan sistem yang baru. Nah, kemudian biasanya di dalam pengumpulan kebutuhan, ide kunci yang pertama yang berikutnya adalah tantangan. Tantangan pertama itu adalah menemukan orang-orang yang tepat untuk berpartisipasi, karena belum tentu semua orang yang ada di dalam perusahaan itu terlibat di dalam sistem yang akan dikembangkan. Jadi kita harus bisa memilih siapa saja yang akan kita tanyakan atau wawancara atau observasi sesuai dengan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian yang berikutnya, tantangan kedua adalah bagaimana cara kita mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi. Setelah kita mengetahui siapa saja ya orang yang akan kita gunakan atau kita wawancara, kita observasi. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana cara kita mengumpulkan informasi dari orang-orang yang sudah kita peroleh, kemudian mengintegrasikan informasi tersebut menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, kemudian yang berikutnya, biasanya di dalam pengumpulan kebutuhan, fase yang dilakukan itu bisa melakukan fase wawancara. Di dalam fase wawancara terdapat 5 langkah dasar, mulai dari memilih orang-orang yang akan diwawancara sampai dengan kelanjutan dari wawancaranya. Sekarang kita lihat masing-masing poin dari 5 langkah dasar dalam fase wawancara. Yang pertama itu adalah memilih orang-orang yang akan diwawancara. Nah, memilih orang-orang yang akan diwawancara ini berarti sesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Jadi misalnya kita membutuhkan sistem informasi, misalnya kita membutuhkan suatu informasi mengenai keuangan, berarti kita mewawancara orang-orang yang terlibat di bagian keuangan. Nah, kadang-kadang informasi yang dihasilkan dari masing-masing bagian keuangan tersebut, mulai dari manajer sampai ke user dan semua stakeholder yang terlibat di satu bagian yang informasinya kita butuhkan, kadang-kadang informasinya bisa jadi dia berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing tingkatan manajemennya. Karena kebutuhan manajemen dan user itu tidak bisa disamakan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah merancang pertanyaan-pertanyaan wawancara. Wawancara itu bisa menjadi wawancara yang tidak terstruktur, kemudian ada yang namanya wawancara yang terstruktur. Kalau wawancara yang tidak terstruktur berarti dia tidak mendesain ya pertanyaan-pertanyaan secara rinci, kemudian dia juga tidak menentukan ya orang-orang yang diwawancara itu untuk wawancara yang tidak terstruktur. Nah, biasanya wawancara tidak terstruktur ini dia melakukannya secara spontanitas ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancaranya sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Jadi dia tidak memiliki bentuk-bentuk pertanyaan yang terstruktur. Sedangkan untuk wawancara yang terstruktur, biasanya apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan ke orang yang akan diwawancara, itu bentuknya sudah dibuat pertanyaan-pertanyaannya secara detail apa saja. Kemudian pertanyaan ini untuk siapa, pertanyaan ini untuk siapa, pertanyaan untuk siapa, itu sudah direncanakan di dalam pertanyaan-pertanyaan wawancaranya. Itu untuk bentuk wawancara yang terstruktur. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk mempersiapkan wawancara, kita harus memperhatikan langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan wawancara secara umum. Yang pertama pasti daftar pertanyaan, kemudian jawaban-jawaban untuk antisipasi. Jadi kalau memang seandainya ada pertanyaan yang kadang-kadang belum terlalu spesifik, ya bisa kita malah mengajukan lagi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan jawaban-jawaban yang sudah kita terima. Nah, kemudian yang berikutnya, tegaskan wilayah-wilayah pengetahuan. Artinya di sini kita membatasi ya wilayah-wilayah pengetahuan sesuai dengan tingkatan manajemennya. Apakah dia manajer, user, pimpinan, atau stakeholder yang lainnya. Mulai dari pengetahuan teknologi informasinya, pengetahuan tentang sistem informasi, dan mengenai sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tetapkan prioritas jika kehabisan waktu. Jadi pada saat kita melakukan wawancara, dari sekian pertanyaan yang sudah kita persiapkan, ternyata tidak semuanya
bisa kita tanyakan karena waktu yang ditentukan itu tidak sesuai atau terlalu pendek, maka kita harus memilah dari semua daftar pertanyaan itu mana yang prioritas. Jadi tidak semuanya harus ditanyakan, tapi yang inti-inti yang menjadi prioritas untuk menganalisa sistem yang akan dikembangkan itu dipilih untuk ditanyakan ke orang yang diwawancara. Kemudian pada saat kita menyiapkan orang-orang yang diwawancara, berarti kita harus memberi jadwal ke orang-orang yang diwawancara agar mereka lebih siap ya untuk diwawancara dan tidak mengganggu waktu yang diwawancara maupun kita selaku pewawancara. Nah, kemudian kita informasikan alasan dari wawancara itu untuk apa, karena kadang-kadang biasanya ada saja alasan pada saat mau diwawancara mereka memberikan alasan-alasan yang tidak jelas karena biasanya banyak yang tidak tertarik ya untuk melakukannya hasil wawancara. Nah, kemudian informasikan area. Jadi misalnya bagian keuangan, area yang didiskusikan berarti berhubungan dengan keuangan ya sistemnya. Nah, kemudian misalnya bagian penjualan berarti berhubungan dengan area penjualan untuk sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian di dalam memimpin wawancara ya, yang harus kita perhatikan ya, kita harus tampil secara profesional, artinya tidak bias. Ya, tidak bias di sini agar apa? Agar pada saat kita melemparkan pertanyaan, orang yang kita lemparkan pertanyaan itu paham apa yang ditanyakan sehingga kita menghasilkan jawaban ya yang tidak mengambang, artinya tepat ya, kemudian relevan dan akurat. Nah, kemudian catat semua informasi dari apa yang dijawab oleh orang yang ditanyakan, itu semuanya harus dicatat karena nanti itu akan kita integrasikan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian yang berikutnya cek kebijaksanaan, boleh menggunakan tape recorder, tapi biasanya ini jarang sekali, biasanya sekarang sih boleh ya, jarang sekali yang biasanya masih menggunakan yang namanya tulis tangan. Kemudian yang berikutnya Anda harus yakin memahami semua isu. Isu di sini mengenai perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi yang ada di luar, yang lagi tren itu seperti apa. Nah, kita itu harus paham. Kemudian itu juga pada saat kita tanyakan, kita harus bisa menjelaskan secara detail ke orang yang diwawancara. Kemudian pisahkan fakta-fakta dari opini-opini, karena yang kita butuhkan fakta-fakta untuk menganalisa sebuah sistem sesuai dengan sistem yang dibutuhkan, bukan opini. Karena biasanya fakta-fakta itu merupakan data ya yang dibutuhkan di dalam sistem yang dianalisa untuk dikembangkan. Nah, kemudian beri orang yang diwawancara waktu untuk mengajukan pertanyaan agar di sini terjadi yang namanya feedback ya. Jadi kita bisa memberikan ya memberikan waktu untuk orang yang diwawancara dan mengajukan pertanyaan. Mungkin ada sesuatu yang tidak tersampaikan dari list pertanyaan yang kita buat. Nah, jadi kita lemparkan ke orang yang diwawancara untuk mengajukan pertanyaan agar terjadi yang namanya feedback yang baik. Nah, kemudian yang jangan lupa berterima kasih ya, karena biasanya di sini mengorangkan orang itu sangat penting ya. Jadi pada saat kita selesai melakukan wawancara, kita harus mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan. Akhiri waktu wawancara ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan yang sudah kita berikan ke orang yang akan diwawancara. Nah, kemudian tips-tips praktik untuk memimpin wawancara. Yang pertama, jangan khawatir, kemudian beri perhatian, rangkum poin-poin, ringkas, jujur, dan perhatikan bahasa tubuh. Kemudian yang berikutnya, kelanjutan setelah wawancara, persiapkan catatan-catatan wawancara, persiapkan laporan wawancara, kemudian cari kekosongan pertanyaan baru. Ya. Itu tips-tips praktis untuk memimpin wawancara dan kelanjutan setelah wawancara. Saya rasa itu bisa dibaca, ya tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam pengumpulan kebutuhan, kita juga bisa melakukan yang namanya Joint Application Design atau JAD untuk menentukan ide kuncinya. Nah, di sini di dalam Joint Application Design biasanya kita melakukan pembiaran terhadap manajer proyek, user, dan developer bekerja sama. Ya, kemudian mengurangi hal-hal yang tidak perlu karena kadang-kadang sistem di dalam sistem yang berjalan itu ternyata banyak yang kita temukan ternyata itu yang tidak perlu dilakukan dalam sistem yang akan dikembangkan. Kemudian yang berikutnya menghindari persyaratan-persyaratan ya, yang terlalu spesifik atau terlalu samar-samar ya. Jadi ini kadang-kadang lebih mempermudah sistem yang akan dikembangkan. Jadi sistem yang baru itu mungkin lebih mudah ya, tidak terlalu sulit. Aturan penting dalam merancang Joint Application Design atau JAD, yang pertama adalah fasilitator, kemudian yang berikutnya ada yang namanya penggambaran.
Nah, di dalam penyetingan JAD, ya, tempat duduk itu biasanya berbentuk U, jadi biasanya yang namanya DAD ini dilakukan dengan mengadakan rapat, ya, di dalam satu ruangan. Nah, kemudian bentuk rapat itu kursinya biasanya harus berbentuk U, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini bentuk kursinya, ya, U, kemudian ini mejanya. Jadi di sini orang-orang yang akan duduk, yang akan kita tanyakan nanti kebutuhan kuncinya itu seperti apa. Nah, kemudian jauh dari kekacauan ini untuk menghindari agar semuanya bisa berkonsentrasi, ya. Kemudian whiteboard, di sini bisa kita lihat, ya, di sini ada whiteboard, yang di sini untuk menentukan usulan, masukan atau hasil-hasil dari apa yang kita temukan pada saat kita melakukan yang namanya GID. Dan kemudian alat-alat prototyping di sini bisa kita lihat banyak sekali, ya, media-media atau alat-alat yang dibutuhkan untuk JAD itu sendiri. Nah, kemudian IJAD, jadi di sini ada yang namanya berbentuk yang namanya berbasis online, ya, untuk JAD-nya. Jadi bisa jadi tidak melakukan tatap muka, tapi bisa melakukan yang namanya JAD secara online. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam menentukan atau pengumpulan kebutuhan, bisa juga dilakukan dengan melakukan yang namanya kuesioner. Nah, langkah-langkah di dalam melakukan kuesioner, di situ ada yang namanya memilih partisipan, merancang kuesioner, kemudian di sini administering the questionnaire, kemudian kelanjutan kuesioner. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah yang ada di wawancara. Saya rasa tadi saya sudah jelaskan di awal, jadi ini saya tidak perlu jelaskan lagi secara detail. Nah, ini bagaimana cara merancang kuesioner yang baiknya, mulai dari dengan pertanyaan yang menarik sampai ke sediakan keadaan tanpa nama koresponden, karena biasanya pada saat kita menyatakan nama ada informasi-informasi yang sifatnya rahasia atau bahkan penting, kadang-kadang mereka tidak mau untuk memberikan jawaban yang sesuai atau yang memang sebenar-benarnya karena mereka takut mendapatkan justifikasi, ya, dari atasan atau dari pimpinannya. Nah, biasanya yang sering digunakan, ya, di dalam mengembangkan sistem informasi untuk pengumpulan kebutuhan itu dilakukan yang namanya analisa dokumen, ya. Jadi biasanya analisa dokumen ini cara yang paling pas untuk mengumpulkan fakta-fakta, ya, di dalam mengembangkan sistem informasi yang baru untuk fase analisanya. Nah, di sini kita harus mengumpulkan dokumen-dokumen dalam sistem yang berjalan, itu dokumennya seperti apa saja. Dari situ kita bisa melihat fakta-fakta atau data-data yang dibutuhkan dari sistem yang baru. Kemudian dokumen-dokumen khas yang digunakan, mulai dari form-formnya, laporannya, sama kebijakan-kebijakannya. So, itu semuanya harus kita kumpulkan untuk kita analisa. Kemudian lihat penambahan user ke form, ya. Jadi kadang-kadang yang menggunakan sistem informasi itu adalah user, jadi kita harus mengetahui form yang digunakan oleh user itu bentuknya seperti apa. Kemudian lihat untuk elemen-elemen form yang tidak terpakai. Jadi kadang-kadang ada form itu dia dibuat, ya, poin-poinnya, tapi ternyata dia tidak pernah diisi, kosong, tidak pernah diisi sama sekali. Nah, jadi pada saat kita mengembangkan sistem ternyata itu data yang tidak dibutuhkan. Nah, itu bisa dibuang, ya. Artinya tidak dimasukkan ke dalam sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian yang berikutnya observasi. Ya, observasi ini untuk melihat, ya, bagaimana yang namanya sistem itu dikerjakan secara langsung, transaksinya mulai dari mana, kemudian disampaikan kemana, siapa yang melakukan, kemudian berapa lama waktu yang dilakukan untuk mereka mengerjakan sebuah aplikasi atau sebuah form atau sebuah transaksi. Nah, untuk observasi, ya, biasanya yang namanya user atau manajer sering tidak ingat tentang mereka. Artinya mereka tidak ingat berapa lama waktu yang mereka gunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Mereka tidak ingat apa yang harus mereka tulis, mana yang tidak ditulis, kemudian dari mana ke mana disampaikan, itu mereka biasanya sering lupa. Kemudian cek kebenaran, ya, yang dikumpulkan dengan cara yang lain, ya. Kemudian perilaku berubah ketika orang melihat. Jadi di sini itu juga kita lakukan pada saat kita melakukan fase observasi. Kemudian hati-hati untuk tidak mengabaikan informasi, karena di sini kita akan menentukan, ya, nanti berapa lama sistem yang akan digunakan, kemudian berapa besar, ya, perangkat yang kita butuhkan untuk menyimpan data-data yang sudah diinput ke dalam sistem yang baru. Nah, ini teknik-teknik observasi yang sesuai, ya. Di sini bisa dilihat, ya, mulai dari wawancara sampai ke observasi.
Nah, kemudian kesimpulan ya. Jadi dari pengumpulan kebutuhan untuk mendapatkan sebuah informasi ya yang harus dilakukan di dalam sistem analisa atau menganalisa sebuah sistem itu mulai dari wawancara, jadi kuesioner, analisa dokumen, dan observasi. Jadi sistem analis juga harus mengetahui bagaimana dan kapan untuk menggunakan wawancara, analisa dokumen, observasi, dan kuesioner. Jadi biasanya yang melakukan teknik utama dalam membangun emosi itu adalah sistem analis. Nah, sistem analis harus bisa memahami teknik yang pas digunakan itu pada fase-fase tertentu itu teknik mana yang digunakan. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita minggu ini untuk materinya. Berarti kita sudah membahas mengenai pengumpulan kebutuhan. Kalau ada pertanyaan, ya, silakan ditanyakan komentar yang ada di YouTube atau Japri di WA, atau silakan tinggalkan jejak di Google Classroom. Ya, baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.